yahtaju ilaihi. Jadi mampu terhadap kebutuhan untuk pergi haji dan umrah. Jadi mampu min malbusin wa makulin wa mashrubin wa awqiyatiha hatta safar allati yakulu alaiha. Jadi katakan mampu tadi, mampu terhadap kebutuhan untuk haji dan umrah, mulai dari pakaian, makanan, minuman, atau segala sesuatu yang terkait dengan itu. Jadi kalau haji sekarang itu 11 hari itu mungkin 30 atau 30. Kalau umroh ya, kalau haji itu 25.100.000. Jadi punya duit 25.100.000, daftar di bank. Setelah di bank nanti keluar BPIH namanya. Setelah itu nanti dibawa ke Kemenak Kuburaya. Setelah itu baru didaftarkan, nanti bisa diakses. Di Siskohat sistem Pak Haji Terpadu bisa dicek kapan berangkatnya. Ada 2030, ada 34, di Jawa itu 20 tahun Pak. Kapan gitu, keburu mati ya. Begitu ya kayaknya. Iya, itu logika kita. Karena kita tak percaya logika Allah katanya. Ya dulu saya daftar itu hanya 4 tahun, tidak sampai 4 tahun. Paman istri itu daftar 22 tahun. Sebelum bulan puasa daftar. Bulan puasa hampir lebaran dipanggil harus berangkat haji. Tidak sampai sebulan. Padahal di Siskohat itu 22 tahun. Dua orang kan masih muda betul. Mungkin lebih tua dari saya sedikit umurnya. Berangkat gimana itu tidak tahu, Allah membuat itu. Singkat cerita dia berangkat haji, selesai. Setelah haji 40 hari meninggal. Padahal sebelumnya 22. Bapak-bapak terlalu banyak berpikir lah, akhirnya tak daftar. Cara mana Allah nak memberangkatkan bapak-bapak tak daftar? Tak daftar. Akhirnya begitulah Allah kasih anak indah dan yakti. Ya kan, aku tergantung prasangka hamba. Ada orang yang di dalam 9 tahun tapi udah 3 tahun berangkat gitu. Mudah-mudahan bapak semuanya berangkat. Itu ya berangkat. Ayo kalau kita punya duit tahun 2025, saya bilang beberapa orang yang kita daftar pada duit 2025, sekarang 2022. Mudah-mudahan punya duit semua, amin. Kalau itu kita daftar sama-sama. Mudah-mudahan berangkatnya sama-sama. Tapi itu kalaupun mati besok lusa masih ada yang akan dan kita dapat. Nah, setelah itu sambil menunggu 10 tahun, 15 tahun barulah kita ada duit pergi umroh lagi. Ada duit. Begitu ya Allah. Nah, kita gadaikan apa yang kita punya. Kita sama Allah tuh tak mau duit Allah itu kan. Tak mau kita kasih sedekah Allah, tetapi Allah pengen amalan sedekah itu di atas nama Allah Rasul. Itu yang kita gadaikan. Minta kita ngaji zikir, minta sama Allah, ya Allah, saya punya zikir begini, punya rotib, saya pengen umroh nak haji, berikanlah aku jalan. Minta sama Allah. Malam-malam nangis. Sebelum dapat nangis ya. Mana dapat nangis saja. Oh gitu punyanya itu, apalagi ya kan? Maka Allah disuap tak bisa ya. Gadai mau Allah dalam tawassul itulah gadai. Ya Allah, saya baca sholawat setiap hari 1000 kali. Kalau diterima, berangkatkanlah aku haji dan umroh. Bisa kira-kira Bapak Allah. Saya tiap malam Selasa baca rotib, ikut majelis itu. Kalau engkau terima, maka berangkatkanlah aku haji. Nah, kita lihat kan. Rahasia Allah. Jadi begitu Bapak. Jadi kita punya amal soleh yang kita gadaikan pada Allah. Begitu. Kerja jalan terus, ya ngaji jalan terus begitu. Itu tawassul. Kemudian dikatakan ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Jadi dikatakan mampu itu adalah mampu segala sesuatu yang terkait dengan kepergian sampai kepulangan. Kalau kita berangkat haji, maka yang kita tinggalkan di rumah harus ada biaya juga. Kalau kita bawa tukang bawa,
kita tidak mampu untuk haji sendiri, melaksanakan ibadah haji, ada membawa orang, maka kita mampu membiayai orang itu, maka itu makna istitoah. Jadi makna mampu. Kemudian yang dikatakan istitoah lagi, sanihan wa yufaddila dzalika an dainihi walau ajilan. Yang dibawa pergi berhaji itu adalah yang berlebih dari dirinya, termasuk hutangnya. Kita utang 100 juta atau hutang 20 juta, kita punya 25 juta, kita setorkan ke haji, utangnya ada, hutangnya bayar dulu, lebih wajib. Jadi berlebih dari hutang. Kemudian ayyamlika nafaqatu man talzimuhu nafaqatuhu. Kemudian kalau pergi haji dikatakan mampu kalau pergi haji yang ditinggalkan nafkahnya ada. Kalau suami berangkat, maka ada biaya yang ditinggalkan untuk anak dan istrinya selama berangkat haji. Itu termasuk namanya mampu. Kemudian warabihan wujudur rahilah, yang keempat yang dikatakan mampu itu adalah adanya kendaraan. Jadi kendaraan. Jadi pesawat sekali ini, dulu kapal. Jadi saya pernah dengar dari Ki Dahlan itu dulu di dalam kapal 40 hari. 40 hari kapal dulu. Beda dengan sekarang 9 jam Pak Rahmat. Sekarang 9 jam. Jadi saya dari sini ke Batam itu nginap semalam. Lah setelah subuh kita antri itu sudah mulai registrasi itu dari jam 12 malam. Selesai subuh makan langsung berangkat. Nanti 9 jam dari Batam langsung ke Madinah itu 9 jam. Jadi dari Batam. Sebelumnya saya dari Jakarta ke Qatar, dari Qatar itu ke Madinah. Jadi dari Jakarta ke Batam itu 9 jam juga. Lah dari Qatar ke Madinah itu kurang lebih 2 jam. Nah, itu dari Qatar. Itu sebelumnya gitu. Lah 9 jam. Lah dulu pakai kapal tuh 40 hari. Jadi cerita Ki Dahlan ya. Jadi ribuan jamaah di dalam kapal itu kenal karena tiap hari ada saja kata kegiatan itu. Ada tarik tambang lah, adu pancur, gulat gitu. Bayangkan 40 hari 40 malam di dalam kapal harus ada kegiatan. Itu pergi haji dulu. Kalau sekarang enggak 9 jam ya, maka tak kenal. 450 orang itu tak kenal kadang. Jadi saya satu kloter itu 450 orang itu tak kenal. Banyak tak kenal karena masing-masing sedikit amat.